Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jonathan Wijaya, kelas 10, Permesinan 1, SMK Global Mulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang masuknya bangsa Barat ke Indonesia. 1. Kedatangan bangsa Portugis. Bangsa Portugis telah berhasil mencapai India pada tahun 1498. Mendirikan kantor di Goa pada tahun 1509. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka dipimpin de Albuquerque tahun 1512. Portugis telah sampai di Maluku terbaik oleh Sultan Ternate, dan bangsa Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, kekuasaan VOC. Bangsa Belanda memulai pelayaran pada tahun 1996 dipimpin pimpinan Cornelis de Houtman. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda membentuk Kongsi Dagang VOC yang dianjurkan oleh Johan van Oldenbarneveldt. Alasan pendirian VOC adalah adanya persaingan antara perdagangan Belanda sendiri, adanya ancaman dari komisi dagang lain seperti EIC Inggris. VOC memiliki hak oktroi. Adapun tujuan didirikan VOC adalah menghindari persaingan dagang antar penguasa Belanda. Yang ketiga, masa pemerintahan Hindia Belanda antara tahun 1807 sampai 1811. Indonesia dikuasai oleh Republik Batav, bentukan Napoleon Bonaparte. Penguasa di Prancis, Napoleon Bonaparte mengangkat Louis Napoleon menjadi wali negara Belanda, dan negeri Belanda diganti namanya menjadi Koninkrijk Holland. Hermawan William Dendels menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia. Tugas utama Dendels adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, sehingga pusat perhatian Dendels ditujukan kepada pemerintahan dan keamanan. Dan langkah-langkah yang ditempuh Dendels. Yang pertama, membentuk antara gabungan yang terdiri dari orang-orang Bugis, Makassar, Bali, dan Madura, dan Ambon. Yang kedua, menjadikan kota Batavia sebagai benteng pertahanan. Yang ketiga, membuat galangan serta kapalnya di Surabaya. Yang keempat, membangun pelabuhan Cirebon, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Merak. Yang kelima, membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1000 km. Yang keempat, pemerintahan Inggris. Pada tahun 1811, tentara Inggris mengadakan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Yang kelima, masa pertahanan kolonial Belanda. Belanda membentuk komisaris jenderal yang akan melaksanakan kembali kekuasaan di wilayah, beranggotakan Aulot, Busquets, dan Van der Capellen oleh Inggris. Wilayah Indonesia yang tidak dikembalikan pada Belanda yaitu daerah Sumatera dan sekitarnya. Pada bulan Maret 1816, Raffles menyerahkan kekuasaan kepada Johan Vandal. Raffles segera menuju Singapura dan membangun kota Singapura. Singapura dijadikan pusat pertahanan Inggris sampai Perang Dunia Kedua. Yang A. Tanah Pasa. Pada tahun 1830,
pemerintah Belanda mengangkat gubernur jenderal yang baru untuk Indonesia, yaitu Van der Bos, yang diserahi tugas untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor seperti tebu, teh, tembakau, merica, kopi, kapas, dan kayu manis. Hal-hal yang mendorong Van der Bos melaksanakan tanah paksa antara lain membutuhkan banyak dana untuk membiayai peperangan. Di Eropa terjadi perang Belanda melawan Belgia pada tahun 1830 sampai 1839. Tujuan diadakan tanah paksa adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pokok-pokok aturan tanah paksa antara lain: yang pertama, berlimpah tanam 1/5 tanam penduduk wajib tanami tanaman yang laku dalam perdagangan internasional. Yang kedua, tanah yang ditanami bebas pajak. Yang ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam padi. Yang keempat, hasil tanaman perdagangan diserahkan kepada pemerintah dan jika harga yang ditaksir melebihi pajak, kelebihan itu milik rakyat dan diberikan kultur, present atau hadiah karena menyerahkan lebih. Tanah paksa dihapuskan, diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Reclaimment pada tahun 1854 tentang penghapusan perbudakan. Namun, perbudakan baru dihapus pada tanggal 1 Januari 1860. Tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Keuangan Compatibility Suite yang diwajibkan Hindia Belanda disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 1870 dikeluarkan UU Gula dan UU Tanah. Tanah paksa benar-benar dihapuskan pada tahun 1917 sampai bukti kewajiban tanam kopi di Bariangan, Manado, Tapanuli, dan Sumatera Barat dihapuskan. Yang B, kolonial liberal. Setelah tanah paksa dihapuskan, pemerintah Belanda melaksanakan politik kolonial liberal di Indonesia dengan memberikan kebebasan pada pengusaha swasta untuk menanam modal di Indonesia.